Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Padangan dan seluruh jajarannya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki kesempatan thalabul ilmi dan juga tafaqquh fiddin sebagai upaya kita meningkatkan keilmuan kita sebagai seorang muslim. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian, jamaah ketarjian yang dimuliakan Allah, karena kita sekarang di bulan Sya'ban, maka topik yang akan kita kaji dan kita akan dalami berkaitan dengan puasa bulan Sya'ban, beberapa permasalahannya dan beberapa hukumnya. Ini yang kita akan coba dalami dan kita kaji pada kesempatan ini. Tapi sebelumnya, kalau kita bicara tentang bulan Sya'ban, sebenarnya bulan Sya'ban itu bulan yang mana Rasulullah SAW itu memperbanyak puasa dan memiliki keutamaan. Di antaranya bulan itu bulan yang mana amalan itu diangkat ke langit, sebagaimana dalam hadis Usamah, ya. Ketika Usamah berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin minas syuhur ma tasumu min Sya'ban." Ya Rasulullah, saya tidak melihat kamu banyak melakukan puasa sebagaimana di bulan Sya'ban. Respon atau jawaban Rasulullah, "Dzalika syahrun yaghfilun nasu anhu." Bulan Sya'ban itu banyak dilupakan oleh manusia. Berarti banyak manusia terlena di bulan apa? Sya'ban. Baina Rajab wa Ramadan, yang mana bulan Sya'ban ini antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Sehingga karena bulan ini banyak manusia yang lena, tidak memahami pentingnya bulan ini, maka Rasulullah apa? Menghormati bulan ini dengan memperbanyak puasa. Dan Rasulullah mengatakan, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Bulan ini yang mana amal-amal itu diangkat ke Allah Rabbil Alamin. Dan Rasulullah menjelaskan kenapa kok Rasulullah suka puasa di bulan Sya'ban. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Saya suka kalau amal saya itu diangkat sedangkan saya dalam keadaan apa? Puasa. Ini menunjukkan betapa pentingnya bulan apa? Sya'ban. Dan Rasulullah sudah mengatakan kalau bulan Sya'ban itu banyak manusia yang lalai, artinya tidak memaksimalkan ibadah di bulan Sya'ban. Yang kedua, Rasulullah menjelaskan kalau bulan Sya'ban itu bulan diangkatnya amal, sehingga Rasulullah memperbanyak puasanya. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita bicara tentang puasa bulan Sya'ban, maka ada tingkatan puasa bulan Sya'ban. Yang pertama, puasa wajib. Artinya kalau kita punya hutang qadha puasa Ramadan, ya cepat-cepat apa? Disaur. Sehingga mengqadha puasa di bulan Sya'ban sebelum memasuki Ramadan yang akan datang. Sebagian ulama mengatakan apa, Pak? Wajib, atau jumhur ulama mengatakan apa? Wajib, biar kita nanti nggak kena apa? Kafaroh atau fidyah gitu, kalau melewati Ramadan yang baru. Kemudian yang kedua, puasa sunnah. Puasa sunnah itu sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau
masuk bulan Sya'ban Rasulullah itu memperbanyak apa? Puasa. Tidak ada bulan selain daripada bulan Ramadan yang Rasulullah banyak melakukan puasa kecuali apa, Pak? Bulan Sya'ban. Yang ketiga haram. Orang puasa malah apa? Haram. Nanti kita bahas ya. Yang pertama, kalau sudah masuk nisfu Sya'ban. Kita sudah masuk atau belum, Pak? Belum ya. Itu nanti ada beberapa pandangan. Menurut mazhab Syafi'i nggak boleh kita kalau sudah nisfu Sya'ban baru memulai puasa. Kemudian yang menjadi kesepakatan para ulama, kita mendahului bulan Ramadan dengan puasa 1 hari atau 2 hari, atau maksudnya 2 hari atau 1 hari sebelum puasa atau Ramadan. Itu yang diistilahkan oleh para ulama sebagai puasa Yaumus Syak, Pak. Puasa Yaumus Syak itu puasa tanggal 30 Sya'ban ketika hilal itu tidak kelihatan, itu tidak diperkenankan. Tapi kita karena pakai hisab tidak ada masalah, Pak. Kan sudah dihitung melalui ilmu astronomi. Tapi tetap tidak dianjurkan puasa 1 atau 2 hari sebelum puasa Ramadan. Nanti kita coba kaji secara dalam ya. Yang pertama, sebelum kita mengkaji tentang puasa qadha, maka yang perlu untuk kita pahami siapa yang wajib mengqadha. Maksudnya orang yang wajib mengqadha'i puasanya siapa saja. Yang pertama wanita haid dan nifas. Karena haid dan nifas itu termasuk mawani, larangan bagi wanita melakukan puasa. Kalau wanita memaksa untuk puasa ketika bulan Ramadan karena kedatangan haid, maka puasanya apa? Tidak sah. Dia wajib apa? Wajib tidak berpuasa dan nanti wajib apa? Mengqadha, atau haram berpuasa, wajib mengqadha. Kemudian yang kedua sakit, marid. Tapi sakitnya sakit yang diharap kesembuhannya. Maksudnya sakit ini sakit yang menjadikan seseorang itu payah atau susah melakukan puasa. Kalau misalnya sakit apa, Pak? Sakit linu, sakit gigi, sakit apa lagi, Pak? Sakit kulit, sakit apa? Flu, panu, sakit hati. Boleh tidak puasa atau enggak? Enggak boleh. Itu tidak menghalangi seseorang untuk apa? Melakukan puasa. Sakit ini yang diistilahkan oleh para ulama apa? Maradun yurjaburuhu, sakit yang diharapkan kesembuhannya. Kalau tidak diharapkan kesembuhannya, misalnya jenis-jenis penyakit yang sudah stadiumnya tinggi, Pak. Diabetes stadium tinggi. Kalau baru mau puasa langsung lemes, ngedrop, itu tidak wajib apa? Puasa. Tapi tidak qadha. Lah kok tidak qadha? Wong kondisi fisiknya sudah tidak memungkinkan untuk puasa. Yang dilakukan apa? Fidyah. Kemudian yang ketiga musafir. Musafir itu boleh tidak berpuasa, tapi wajib qadha. Meskipun konteks modern, Pak. Kalau kita bepergian di konteks modern ini dengan berbagai macam teknologi ini, Pak, pakai pesawat, pakai kereta api, pakai bis. Untuk konteks sekarang bepergian itu payah atau tidak, Pak? Payah atau enggak? Tidak selalu payah ya, beda dengan zaman dulu. Tapi meskipun demikian, kalau kita bepergian merasa apa, Pak, berat melakukan puasa, tetap dia boleh apa? Tidak berpuasa. Boleh apa? Tidak berpuasa. Hanya saja yang lebih baik mana? Ya, kalau selagi mampu puasa, Pak. Tapi kalau tidak mampu ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena puasa di bulan Ramadan itu lebih mudah, lebih ringan daripada mengqadha'i. Betul atau enggak? Kalau mengqadha'i itu kan jenengan puasa sendirian, sedangkan yang lain makan, Pak.
Tapi kalau di bulan Ramadan semuanya puasa, sehingga dalam pandangan ulama puasa kalau tidak berat atau tidak memberatkan lebih baik daripada mengqadha'i, meskipun selama dia disebut musafir tetap boleh apa? Tidak puasa gitu. Nah, itu semuanya sudah dibahas di kitab Siyam kita di HPT Putusan Medan tahun 1939, Pak. 1939. Yang pertama yang tidak boleh puasa haid dan nifas, dia wajib qadha. Yang kedua, orang sakit atau bepergian boleh berbuka, tapi mengqadha'inya nanti ini boleh berurutan, boleh tidak berurutan. Maksudnya waktu mengqadha ini boleh harinya berurutan, boleh tidak. Kita coba bahas satu persatu, Pak. Wanita haid dan nifas tadi hukumnya haram puasa, wajib qadha. Kalau ada seorang wanita yang sok solehah, Pak, maksudnya di bulan Ramadan kedatangan tamu atau haid, dia maksa puasa, puasanya sah atau enggak? Tidak sah, justru berdosa. Dan bagi wanita yang haid, ketika dia tidak berpuasa, wajib apa? Mengqadha'i. Sholat juga semacam itu. Maksudnya sholat itu tidak boleh wanita haid melakukan sholat. Tapi bedanya puasa dengan sholat, kalau sholat itu tidak diqadha'i, tapi kalau puasa apa? Diqadha'i. Tapi kesamaannya wanita yang haid tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Kalau sholat tidak diqadha'i, kalau puasa diqadha'i. Alasannya apa, Pak? Alasannya hadis Aisyah. Ketika Aisyah ditanya, "Ma balul haidi taqdi siyama wa la taqdi shalah?" Bagaimana gerangan wanita yang haid mengqadha'i puasa tapi tidak mengqadha'i salat? Ketika Aisyah mendengar pertanyaan itu, Pak, Aisyah menjawabnya agak negatif thinking. Jawabnya agak nadanya negatif. Direspon balik sama Aisyah kepada si penanya ini, "Aharuriyatun anti?" Apakah engkau pengikut Haruriyah, Pak? Haruriyah itu pengikut orang Khawarij, sebuah kelompok separatis yang keluar dari pasukannya Ali bin Abi Thalib pada saat apa? Perang Siffin itu. Kenapa demikian? Karena dalam pandangan Khawarij, Pak, ini yang Khawarij ini menyimpang dari pandangan mayoritas ulama, Pak, bahwasanya wanita yang haid itu meninggalkan sholat, meninggalkan apa? Puasa, tapi sholatnya tetap di qadha'i, Pak. Jadi menurut Khawarij, wanita yang haid itu tidak sholat, tapi sholatnya apa? Diqadha'i. Diqadha'i. Berat atau enggak? Berat. Kenapa? Karena sholat itu sehari 5 waktu. Wanita itu umumnya haidnya antara 6 hari 7 hari, bisa jadi kurang, Pak. Kalau harus mengqadha'i berarti tiap bulan wanita punya hutang sholat. Berapa, Pak, itu? Ya kira-kira berat, Pak. Berat. Tapi kalau puasa itu bukan ibadah yaumiyah, bukan ibadah harian, tapi ibadah sanawiyah, ibadah tiap tahun. Sehingga meskipun sebenarnya, Pak, secara zat puasa itu lebih berat, tapi mudah untuk dihitung. Sehingga tadi dalam syariat wanita haid itu tidak perlu mengqadha'i sholat, kecuali kelompok Khawarij tadi yang bilang tetap mengqadha'i. Kalau puasa diqadha'i, sebagaimana juga dijelaskan dalam hadis Aisyah yang lain, kunna nu'maru biqadha'i as-shaum wa la nu'maru apa? Biqadha'i shalah. Kita para wanita di zaman Nabi diperintahkan untuk mengqadha' puasa, tapi tidak diperintahkan mengqadha' apa?
sholat gitu. Terus yang berikutnya Pak, kalau wanita haid tadi itu dalilnya as-sunnah, sunnah Nabi Pak. Demikian juga ada ijma di kalangan para ulama. Tapi bagi musafir dan orang yang sakit, kenapa boleh berbuka? Karena ini rukhsah Pak. Rukhsah itu apa? Dispensasi keringanan. Tapi kalau haid itu manik. Manik itu pencegah sahnya sebuah ibadah. Tapi kalau bepergian dan sakit itu rukhsah. Rukhsah itu apa? Keringanan. Namanya rukhsah, boleh diambil, boleh tidak. Boleh diambil, boleh tidak, tergantung kondisinya. Kalau mampu puasa, puasa. Kalau tidak, boleh mengambil rukhsah dengan tidak puasa. Dasarnya apa? Dasarnya ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin," apa Pak? "Fa iddatun min ayyamin ukhra." Maka barang siapa di antara kamu sakit atau bepergian, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka jumlah bilangan untuk mengganti puasa itu di hari-hari yang lain. Ini selain bulan apa? Ramadan. Misalnya jenengan punya hutang ya, punya hutang yang harus diqodoi Pak, tapi nyaurnya di bulan Ramadan yang akan datang. Pas bulan Ramadan jenengan tidak niat puasa Ramadan ketika itu, tapi niatnya apa? Qadha. Boleh atau enggak Pak? Boleh atau enggak? Misalnya ini Pak, kan kita Sya'ban, nanti bulan Ramadan ada orang yang punya hutang puasa karena sakit misalnya 15 hari. Nanti pada saat bulan Ramadan dia niat qadha, tidak niat puasa Ramadan. Boleh atau enggak? Enggak boleh. Karena fa'iddatun min ayyamin ukhra itu harus di luar bulan Ramadan. Atau niatnya double Pak. Niatnya double itu apa? Ya qadha ya puasa, ada dua-duanya. Boleh atau enggak Pak? Enggak boleh. Enggak boleh ya. Itu. Berarti kalau kita simpulkan dasar wanita haid dia harus qadha, tidak boleh puasa, itu dasarnya apa Pak? Sunnah nabawiyah, sunnah Nabi. Kalau musafir dan orang yang sakit, dasarnya ayat Al-Quran. Itu yang dijelaskan dalam dalil syar'i Pak. Tapi kalau sekarang ada orang yang tidak puasa dengan sengaja Pak, dengan sengaja Pak, ini yang umum kita saksikan ya. Soalnya kalau bulan Ramadan itu ternyata kalau kita lihat di warung-warung itu Pak, umum kakinya kelihatan, apa atasnya ditutup. Artinya banyak yang nggak puasa. Itu tidak hanya musafir Pak. Kalau musafir nggak apa-apa loh. Kalau di warung-warung yang menjadi tempat apa Pak, berhentinya musafir nggak apa-apa. Tapi masalahnya kadang di kampung-kampung juga masih apa Pak, ramai. Itu kan berarti sengaja tidak puasa. Kalau tidak puasa diqodoi atau enggak? Diqodoi atau enggak? Enggak Pak, berarti enak Pak ya. Dia enggak puasa. Enggak perlu mengqodoi. Yang semacam itu tetap diqodoi Pak. Meskipun kalau dia mengqodoi ini belum tentu bisa menyamai keutamaan puasa di bulan Ramadan, nggak seimbang Pak. Tapi sebagai bentuk kewajiban dia harus mengqadha ini. Ketika dia sengaja tidak puasa. Dalilnya apa Pak? Dalilnya ketika seseorang yang menghadap Rasulullah, dia menyetubuhi istrinya. Kata Rasulullah apa Pak? Wasum yauman makanah. Engkau harus ganti hari yang engkau setubuhi istrimu. Kemudian kena juga bayar apa Pak? Kafaroh. Kafaroh itu yang urutannya 3 itu, memerdekakan budak, itqu raqabah, kemudian apa yang kedua?
puasa syahraini mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga apa? It'amu sittina miskinan, memberi makan 60 orang miskin. Oke ya, selanjutnya, kalau qadha di bulan Sya'ban boleh atau enggak? Ya boleh. Kenapa enggak boleh? Justru yang belum mengqadha'i cepat-cepat mengqadha'i. Dasarnya apa? Dasarnya yang dilakukan oleh Aisyah itu. Aisyah itu ngodhoinya di bulan Sya'ban, Pak. Berarti menjelang 1 bulan sebelum Ramadan yang akan datang baru puasa qadha. Kenapa? Karena Aisyah itu ya haid, punya hutang puasa. Kata Aisyah, kana yakunu alayya as-shaum min Ramadan. Saya punya hutang puasa daripada bulan Ramadan. Fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Maka saya tidak bisa mengqadha'inya kecuali di bulan Sya'ban. Tapi yang menjadi pertanyaan, Pak, Aisyah itu qadha puasanya di bulan Sya'ban. Kira-kira Aisyah melakukan puasa sunnah atau enggak? Enggak, Pak. Kenapa? Karena Aisyah mementingkan yang wajib daripada yang sunnah. Tapi mungkin atau enggak, Aisyah itu istrinya Nabi, solehah atau enggak, Pak? Solehah. Di antara orang yang ciri orang yang solehah atau laki-laki soleh itu tidak hanya melakukan yang wajib, tapi juga yang sunnah. Tapi bisa nggak kita simpulkan Aisyah tidak pernah puasa sunnah sama sekali, Pak? Karena bulan Ramadan, bulan Syawal ada Syawalan, Pak, 6 hari. Ada Senin Kemis, ada Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15. Ada puasa Yaumu Arafah 9 Dzul Hijjah. Ada puasa Asyura 10 Muharram, Tasu'a 9 Muharram. Kira-kira Aisyah melakukan puasa sunnah ini atau enggak, Pak? Sebagian. Enggak, di sini loh, di hadis ini Aisyah bilang enggak mengqadha'i kecuali di bulan Sya'ban. Puasa qadha itu wajib. Tapi sebelumnya ada hari-hari yang kita disunahkan melakukan puasa apa? Sunnah. Berarti kalau kita simpulkan Aisyah apa, Pak? Dari hadis ini kita simpulkan berarti kalau Aisyah mementingkan yang wajib daripada yang sunnah, berarti yang wajib saja belum dilakukan apalagi yang sunnah. Tapi bisa juga kita simpulkan bahwasanya mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah itu tidak harus selama kita punya niat untuk melakukan yang wajib. Tapi yang paling baik, Pak, meskipun ini susah aplikasinya, kalau orang punya hutang puasa, punya apa hutang puasa, mau Syawalan, qadha'i dulu baru Syawalan. Kalau hutangnya sehari 2 hari, Pak, karena sakit misalnya, mudah. Tapi kalau sakitnya lama, bisa atau enggak? Enggak bisa. Ibu-ibu kalau menstruasi umumnya tadi 7, 6 hari, bisa juga 5, tergantung kebiasaannya. Kalau mau Syawalan, ngodoi dulu, berat atau enggak ini? Nanti jenengan tanyain ke istrinya jenengan, Pak. Berat atau enggak? Bisa jadi berat. Sehingga sebenarnya yang paling ideal qadha dulu baru melakukan Syawalan atau puasa sunnah, Pak. Sebagaimana dalam hadisnya, man shoma ramadhana thumma atba'u sittan min Syawal kana kasiyami dahri. Hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari daripada bulan Syawal. Siapa yang puasa Ramadan harus genap, Pak. Kalau masih punya hutang belum dianggap puasa Ramadan secara genap. Kemudian diikuti 6 hari daripada bulan
Syawal. Pakai thumma Pak, menunjukkan ada urutan waktu. Berarti Ramadan dulu, kalau punya hutang qadha dulu, baru puasa Syawal. Itu yang ideal Pak. Tapi ketika tidak bisa, pakai pemanaan hadis Aisyah ini Pak, sehingga puasa sunnah dulu, qadha-nya belakangan. Bisa dipahami ya? Yang lebih ideal qadha dulu baru sunnah. Tapi kalau nggak bisa, sunnah dulu, karena sunnah itu ada waktunya. Apalagi Arafah. Arafah berapa Pak? Tanggal 9 Dzulhijjah. Nggak bisa dengan saya nanti tunda di hari berikutnya, ya nggak, sudah ya, momennya sudah hilang. Syawalan harus di bulan Syawal. Kalau jenengan tunda, momennya hilang, waktunya hilang. Tapi qadha sepanjang tahun. Bisa dipahami ya? Oke. Nah sekarang Pak, permasalahannya, kalau orang tidak mengqadha'i puasanya, Ramadan yang baru lewat atau datang, lewat qadha, lewat tahun, wajib bayar fidyah atau enggak? Maksudnya dia wajib qadha dan bayar fidyah, sebagaimana pandangan mazhab Syafi'i dan sering disampaikan di masyarakat Pak. Kalau orang belum mengqadha'i, datang bulan Ramadan yang baru, dia nanti wajib qadha dan plus fidyah. Kalau kelewatan 2 tahun Pak, berarti ya qadha plus fidyah. Kalau 3 bulan, kalau 1 bulan ya berarti bayarnya 2 bulan, fidyahnya 1 mud selama kali berapa Pak? Kali 60 hari. Berarti apa? Tiap harinya apa 1 mud, berarti kan jumlahnya 60 kan? 30 hari kan, karena 2 bulan 60 hari misalnya. Berarti kalau tidak dibayar ya terakumulasi terus itu. Itu pandangannya apa? Mazhab Syafi'i. Apakah ada dasarnya? Sebenarnya ada dasarnya Pak. Hadis Abu Hurairah, ani nabiyyi fi rajulin maridha fi Ramadan fa aftara. Dari Nabi tentang seorang laki-laki yang sakit di bulan Ramadan, kemudian dia berbuka. Tsumma soha, kemudian dia sehat. Walam yasum, sudah sehat tidak mengqadha'i. Seharusnya kalau sudah sehat kan mengqadha'i. Hatta adrakahu Ramadhanu akhar, sampai kedatangan bulan Ramadan yang berikutnya. Faqal, maka Rasulullah bersabda, yasumul ladzi adrakahu, dia puasa di Ramadan yang ia dapati, thumma yasumu asy-syahra alladzi aftara fih, kemudian dia puasa bulan yang ia berbuka tadi, maksudnya yang tidak puasa. Tapi ditambah Pak, wa yut'imu makana kulli yaumin miskinan, dan dia harus ngasih makan setiap hari, setiap satu hari 1 orang miskin. Tapi hadisnya ini dhaif. Hadis ini yang dipakai landasan apa? Kewajiban ngasih apa Pak? Fidyah. Sebagaimana pandangan jumhur ulama, termasuk apa? Mazhab Syafi'i gitu. Mazhab apa? Syafi'i. Yang kedua Pak, dianggap ada ijma. Ijma itu kesepakatan para sahabat. Ada 6 sahabat yang ijma, diantaranya Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Abu Hurairah, orang yang belum mengqadha'i sampai datang bulan Ramadan yang baru, wajib bayar apa? Kafarah di samping mengqadha'i. Itu landasan mazhab apa? Syafi'i dan jumhur ulama, kecuali Imam Abu Hanifah Pak. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan dalam Al-Qur'annya itu hanya faidatun min ayamin ukhor. Al-Qur'an hanya menjelaskan bilangan hari yang diqadha'i Pak. Berarti kalau tidak puasa 10 hari, qadha'nya 10 hari. Jangan tidak puasa 10 hari, qadha'nya hanya 5 hari Pak. Ya belum selesai itu. Sesuai dengan hari yang ia
tinggalkan. Al-Quran bilang faidatun. Faidah itu bilangan, berarti ya sama dengan hari yang ditinggalkan. Al-Quran tidak menjelaskan kalau syaratnya harus di dalam satu apa Pak, antara Ramadan 1 dan berikutnya, di dalam ini Pak, Ramadan yang ia tidak puasa sampai Ramadan baru. Tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Yang penting bilangannya sama. Sehingga dalam pandangan Imam Abu Hanifah, meskipun lewat bulan Ramadan yang baru tidak bayar fidyah, dia hanya wajib mengqadha. Dan itu didukung oleh Imam Syaukani Pak. Maksudnya pendapat Imam Abu Hanifah. Alasannya apa? Hadis yang mewajibkan kafarah atau mud, hadisnya dhaif. Yang kedua, dikatakan ijma' sahabat. Ijma' sahabat itu kalau semuanya sahabat ijma' Pak. Tadi kan hanya 6 sahabat, berarti belum bisa ditetapkan ijma'. Yang berikutnya, kalau bukan ijma' sahabat berarti aqwalus sahabah, pendapat sahabat. Pendapat sahabat bisa dijadikan hukum Pak? Tidak. Yang berikutnya, dalam Islam ada kaidah al-bara'ah al-asliyah. Al-bara'ah al-asliyah itu apa Pak? Kita tidak bisa dibebani hukum kecuali ada dalil yang apa Pak? Yang pasti. Tidak ada dalil yang pasti kok mewajibkan kita bayar apa? Fidyah. Itu apa jawabannya Imam Syaukani Pak? Terlepas dari itu Pak, terlepas dari itu, nanti jenengan lihat di HPT. Kok di HPT? Di tuntunan Ramadan yang biru Pak, yang terbaru, saya nggak bawa. Itu yang edisi terbaru. Tuntunan Ramadan diterbitkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, warnanya biru. Di sana dikasih judul aja Pak. Nanti kalau jenengan punya dicek ya. Ada judulnya. Orang yang bayar fidyah itu diantaranya orang yang apa Pak? Tidak mengqadha puasanya sampai masuk tahun yang akan Ramadan yang baru. Tapi judulnya saja, pembahasannya nggak ada Pak. Ini agak lucu ya. Bagaimana ada judulnya tapi pembahasannya kosong. Saya nggak tahu itu alasannya kenapa. Tapi kalau kita ngasih fatwa Pak, ngasih fatwa ya, ngasih fatwa, kalau orang tidak punya alasan apapun Pak, jangan sampai lewat bulan Ramadan yang akan datang. Kenapa? Karena itu lebih berhati-hati, sehingga nanti tidak memunculkan berat untuk mengqadha. Tapi kalau jenengan ngasih fatwa, jawaban pada orang-orang yang nggak pernah puasa Pak, dia ingin taubat, tanyakan jenengan, kan sudah apa Pak? Tidak puasanya misalnya 5 tahun bahkan lebih, pingin taubat, ya sudah qadha'i saja, qadha'i. Tapi kalau jenengan kasih kamu karena sudah lewat banyak tahun ini, ya qadha ya fidyah, kira-kira kelengar Pak, ya gak sido nyauri Pak, gak iso taubat nis nang ngono, gak sapa-saposonan abot. Itu ya. Itu. Nah, kemudian sekarang ketentuan puasa qadha. Yang pertama, puasa qadha itu boleh berurutan, boleh terpisah-pisah. Artinya kalau berurutan kayak kita melakukan pada saat bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan itu namanya puasa ada. Ada itu ibadah yang dilakukan di waktunya. Qadha itu secara umum mengikuti adanya Pak. Tapi karena dalam Al-Quran hanya dikatakan faidatun min ayamin ukhor, berarti tidak disyaratkan apa? Berurutan. Nanti ada hadisnya ya. Hadis Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, qadha'u Ramadan insya'a faraqa wa insya'a taba'a. Qadha Ramadan itu kalau seorang menghendaki boleh dipisah-pisah, kalau menghendaki boleh apa? Berurutan. Yang kedua, puasa qadha itu puasa wajib atau puasa sunnah? Wajib. Kalau wajib niatnya sebelum fajar atau boleh ketika matahari sudah terbit atau fajar sudah terbit.
sebelum fajar, Pak. Sebagaimana kita melakukan puasa wajib atau Ramadan. Dalam hadis Hafsah, Rasulullah bersabda, "Malam yubayyiti asyama qabla al-fajri fala siyamalah." Siapa yang belum menetapkan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Ini kalau konteksnya puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah fleksibel. Rasulullah itu kalau mendatangi Aisyah, Pak, tanya ada yang dimakan? Tidak. Rasulullah bilang, Pak, fa inni idzan shaiman, kalau gitu saya puasa. Di hari berikutnya mendatangi Aisyah, ternyata Aisyah menyimpan, Pak, roti hais. Roti hais itu roti yang dihadiahkan tetangga. Ingat pada Rasulullah. Dikasihkan kepada Rasulullah. Rasulullah apa? Makan. Setelah makan, falaqad asbahtu shaiman, sungguh saya setelah niat puasa. Tapi Rasulullah membatalkan puasanya. Tapi konteksnya apa, Pak? Puasa sunnah. Sehingga kalau jenengan misalnya, Pak, diundang walimah, kebetulan puasa Senin atau Kamis, Pak, boleh membatalkan puasanya atau enggak? Boleh atau enggak, Pak? Boleh. Tapi boleh enggak dikatakan orang itu mementingkan ibadah daripada makan, Pak? Gimana, Pak? Penting mana itu? Penting mana, Pak? Iman posone atau iman mangane? Yang semacam itu lihat sikonnya, Pak. Kalau diundang famili yang jauh, jarang ketemu dan harus makan, kalau tidak makan itu menyakiti hatinya, ya tidak usah membatalkan puasa, Pak. Sebagaimana dalam kitab Zubat ya, wa in arada man da'ahu yaqulu fa fitruhu min shaumi naflin afdalu. Kalau seseorang yang mengundang walimah itu minta jenengan makan, Pak, fa fitruhu, maka jenengan membatalkan puasa, min shaumi naflin, daripada puasa sunnah, afdalu, lebih baik. Kenapa? Karena menghormati yang mengundang itu. Tapi kalau undangan biasa, Pak, dan kalau saya nggak ikut makan tapi Pak, diberkat itu dibawa pulang. Kalau dibontot boleh saja, nggak apa-apa gitu, fleksibel gitu. Tapi kalau memang betul mereka menghendaki jenengan makan, ya boleh dibatalkan gitu. Nah, berikutnya, kalau puasa qadha boleh dibatalkan atau enggak? Tidak. Kalau puasa sunnah boleh. Kemudian puasa qadha perlu minta izin. Misalnya istri minta izin kepada suami atau enggak, Pak? Kalau puasa qadha sama dengan puasa wajib, Pak, tidak harus minta izin. Tapi kalau puasa sunnah ada anjuran untuk izin. Kenapa? Karena dalam hadisnya, Pak, Rasulullah bersabda, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'nih. Tidak halal bagi seorang wanita puasa, tapi puasa ini puasa apa? Sunnah, bukan puasa wajib. Kalau puasa wajib tidak perlu. Wa zawjuha syahidun, suaminya ada di rumah, tidak bepergian, illa bi'nih, kecuali dengan izinnya. Kenapa, Pak? Karena Islam Pak, memberikan perhatian terhadap kebutuhan biologis. Jangan sampai kebutuhan suami itu terhalang sebab istrinya puasa. Ini kan sama-sama ibadahnya, Pak. Sama-sama ibadah. Puasa itu ibadah, melayani suami juga ibadah gitu. Tapi di kajian tarjih, Pak, kalau nggak salah pernah kita kaji ya, kalau di kajian tarjih tidak hanya istri yang meminta izin pada suami, tapi juga suami pun kalau puasa sebaiknya ngasih tahu istri. Karena kebutuhan biologis ini sebenarnya yang butuh duanya. Bisa dipahami ya?
Ya itu kalau ditarjih macam itu ya. Ada apa Pak? Keseimbangan Pak. Kenapa Pak? Tidak hanya istri saja, seolah-olah kan istri. Berarti kalau suami terserah mau izin atau tidak enggak penting. Tapi kalau istri wajib. Tapi hadis itu dibaca dengan beberapa hadis yang lain Pak. Ternyata kebutuhan biologis itu tidak hanya suami saja, istri juga butuh, sehingga penting untuk bermusyawarah. Paling tidak ngasih tahu lah. Kalau tidak menghalangi ya berarti puasa sunnah gitu. Oke. Nah berikutnya, ini yang puasa sunnah. Puasa di bulan Sya'ban, sebagaimana banyak hadis menjelaskan kalau Rasulullah itu menyambung antara bulan Sya'ban dengan bulan Ramadan. Di hadis yang lain dikatakan yasumu aktsar min Sya'ban fa innahu kana yasumuhu kullah. Rasulullah puasa Sya'ban itu 1 bulan penuh Pak. Tapi di hadis yang lain dikatakan illa qalila, kecuali beberapa hari saja. Artinya tidak sampai penuh. Dipahami tergantung kondisi Rasulullah itu. Berarti memang Rasulullah menggunakan bulan Sya'ban itu untuk memperbanyak apa? Puasa. Berarti bulan yang banyak Rasulullah puasa setelah Ramadan bulan Sya'ban. Tapi ada hadis yang melarang Pak. Ini bisa jenengan temukan di Bulughul Maram. Rasulullah bersabda, "Idzan tasafa Sya'banu fala tasumu." Kalau bulan Sya'ban sudah sampai nisfu Sya'ban Pak, pertengahan bulan, fala tasumu, dilarang puasa. Kenapa? Kenapa Pak? Di antara hikmahnya supaya orang itu mampu menyambut puasa Ramadan. Tapi kalau dihabiskan untuk Sya'ban, apalagi masih belum terbiasa puasa Pak, Ramadan sudah lemas gitu. Tapi kalau sudah sejak awal bulan Sya'ban dia puasa, nisfu Sya'ban ya masih boleh. Tapi kalau misalnya kita belum memulai sekarang ini, kalau nisfu Sya'ban ya sudah tidak dianjurkan untuk puasa, kecuali orang yang punya kebiasaan puasa Senin Kemis, puasa Daud ya tetap lanjut Pak. Tapi kalau jenengan mau puasa Sya'ban, nisfu Sya'ban baru memulai, tidak boleh. Tapi kalau jenengan punya kebiasaan Senin Kemis Daud, tepas Ayyamul Bid Pak, meskipun lewat nisfu Sya'ban boleh. Ataupun jenengan sudah mengawalinya sejak sebelum nisfu Sya'ban Pak, mau puasa, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Bisa dipahami ya? Nah itu. Nah terus berikutnya yang terakhir itu mendahului puasa Ramadan sehari atau 2 hari. Yang ini tidak boleh Pak, kecuali illa rajulun kana yasumu yauman falyasumhu, kecuali orang yang punya apa? Kebiasaan. Kalau jenengan biasa puasa Senin Kamis, pas Pak, hari Seninnya atau Kamisnya jatuh 1 atau 2 hari sebelum Ramadan, puasa atau enggak? Tetap puasa. Tapi kalau jenengan enggak punya kebiasaan, enggak boleh itu. Sebagaimana hadis Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, la taqaddamu, janganlah engkau mendahului Ramadan bisaumi yaumin, dengan puasa sehari, wala yaumaini, atau 2 hari. Illa, dikecualikan Pak, rajulun kana yasumu yauman falyasumhu, seseorang yang telah puasa sehari hendaklah dia tetap puasa. Maksudnya yang punya kebiasaan. Berarti kesimpulan kita, puasa Sya'ban itu 3 tingkatan tadi Pak. Tingkatan yang pertama puasa wajib, artinya puasa qadha. Bulan Sya'ban itu bulan yang diistilahkan apa Pak? Injury time. Waktu apa Pak? Mendekati bulan Ramadan yang akan datang, sehingga ya dipergunakan untuk apa? Mengqadha. Sebagaimana Aisyah tadi,
Aisyah tidak bisa mengqadai puasa Ramadannya kecuali di bulan Sya'ban. Kemudian yang kedua, puasa sunnah. Sebagaimana Rasulullah memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Hanya saja kalau sudah pertengahan Sya'ban tidak boleh baru mengawali, kecuali yang sudah terbiasa puasa atau sejak awal Sya'ban sudah puasa, atau yang terbiasa puasa Senin, Kamis, atau puasa sunnah yang lainnya, Daud dan seterusnya. Haram kalau tadi apa? Mendahului bulan Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Kecuali, tetap dikecualikan ya, orang yang sudah apa? Memiliki kebiasaan puasa sebelumnya. Misalnya Senin Kamis, pas Senin atau Kamisnya jatuh sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, yang semacam itu diperbolehkan. Mungkin sekian kajian kita, silahkan kalau ingin ditanggapi atau ada pertanyaan, monggo. Oke. Oh, itu saja Pak yang mengenai puasa Ramadan, untuk ibu menyusui hukumnya mungkin ada dasar hukumnya atau gimana penjelasannya? Terima kasih. Langsung mawon Pak jenengan. Ya. Yang pertama ya, wanita hamil atau menyusui. Wanita hamil itu namanya al-hamil atau hubla. Menyusui itu namanya murdhi. Kalau ditarjih, wanita hamil dan menyusui itu masuk wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, termasuk orang-orang yang tidak mampu menjalankan puasa, kena kewajiban apa? Fidyatun ta'amu miskin, memberi fidyah kepada orang miskin, sebagaimana penafsiran Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ketika menafsirkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, berkata kepada seseorang wanita yang punya anak, itu menyusui anaknya. Kata Ibnu Abbas, anti bimangzilati allati la tutiqu asyam, engkau sebagaimana orang yang tidak mampu menjalankan puasa. Sehingga wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin itu ada 4 orang Pak. Yang pertama Syekh Al-Kabir, yaitu apa? Orang yang sudah lansia, tidak mampu puasa. Itu yang pertama. Maka dia cukup apa? Fidyah. Baik syekh atau syekhoh. Syekhoh itu perempuan ya, yang sudah lansia. Yang kedua al-marid alladzi la yurja bur'uhu, orang sakit yang tidak diharap kesembuhannya tadi. Penyakit yang sudah menaun stadium tinggi itu nggak mungkin diharap kesembuhannya. Yang ketiga tadi wanita yang hamil. Yang keempat menyusui. Itu masuk wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Itu pandangan tarjih Pak, sebagaimana dalam Kitabus Syiyam putusan 39, mohon maaf. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, hamil dan menyusui itu dilihat dia tidak berpuasanya takut dirinya atau takut anaknya. Kalau takut dirinya misalnya ya karena wanita hamil itu berat atau enggak Pak kalau puasa? Berat atau enggak? Kok tahu jenengan? Ya kira-kira berat Pak ya itu. Kalau takut pada bayinya, gitu, takut pada bayinya kalau hamil takut keguguran.
Kalau menyusui takut air susunya apa? Berkurang atau enggak keluar itu. Itu lihat dia takut pada dirinya atau takut pada bayinya. Kalau hanya takut pada dirinya, dia hanya kewajiban qadha. Hanya kewajiban apa? Qadha. Tapi kalau dirinya dan anaknya, dirinya qadha, anaknya fidyah. Sebagaimana ini agak aneh mazhab Syafi'i. Kalau jenengan di siang hari bulan Ramadan tahu orang mau kelelep, Pak. Kelelep itu apa? Tenggelam. Jenengan kebetulan bisa ngelangi atau berenang. Kalau nggak bisa berenang jangan coba menolong. Nanti malah kelelep dewe. Nah, ketika jenengan tahu ada orang mau tenggelam, yang jenengan lakukan selamatkan. Jegur atau turun ke sungai. Kira-kira puasanya batal atau enggak? Batal atau enggak, Pak? Batal puasa, Pak. Nah, kalau masuk ke dalam ya jelas masuk hidung, masuk ini, Pak. Tetap batal, batal. Ketika puasanya batal, dia nanti wajib apa, Pak? Qadha. Tapi karena dia membatalkan puasanya sebab menyelamatkan nyawa orang lain, sebagaimana ibu membatalkan puasanya apa? Untuk menyelamatkan bayinya, dia juga kena kafarah atau fidyah. Tapi kesimpulan kita, wong sing gak patho bejo nyelametno wong liya atau membantu orang lain ketika apa, Pak? Bulan puasa, dia tahu apa? Orang mau kelelep. Tapi pandangan mazhab Syafi'i ini kan perlu untuk dikaji ulang, Pak. Tapi dalam kitab-kitab mereka semacam itu. Kenapa? Kenapa kok qadha dan fidyah? Qadha karena dia membatalkan puasanya dengan apa, Pak? Turun ke sungai. Bayar fidyah karena dia membatalkan puasanya sebab menolong orang lain, sebagaimana wanita hamil dan menyusui. Ketika dia membatalkan puasanya takut pada bayinya, berarti dia kena qadha, kena fidyah. Tapi ini berat, Pak. Mungkin di masyarakat saya nggak tahu, ada nggak wanita-wanita ini yang konsisten mengikuti mazhab Syafi'i, Pak? Mungkin dia bingung, Pak. Ditakoki, awakmu muka ki mergo apa? Takut pada diri sendiri atau untuk bayinya? Mungkin nggak bisa jawab juga, Pak. Padahal hukumnya bisa beda gitu. Hukumnya apa? Bisa berbeda. Nah, sehingga pandangan majelis tarjih itu yang lebih mudah, Pak. Ya cukup apa? Bayar fidyah, Pak. Bayar fidyah. Wanita hamil dan menyusui. Hikmahnya apa? Kalau wanita itu tiap tahun punya anak, Pak. Tiap tahun punya anak, menyusui. Kira-kira kalau mau dikodok kapan? Ya, enggak kabur. Ya kalau dia ikut KB. Tapi kalau zaman dulu malah enggak ada KB. Itu ya. Itu hikmahnya itu. Hikmahnya. Sehingga pandangan majelis tarjih, hamil dan menyusui dia buka karena takut dirinya atau bayinya, cukup apa? Fidyah. Dimasukkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Oke. Yang pertanyaan jenengan, Pak, bagaimana orang yang sakit kemudian mengqadha'i, dia punya hutang puasa 10 hari, diqadha'i 5 hari, setelah itu meninggal. Wajib puasa, wajib boleh diqadha'i keluarganya atau tidak? Kalau dalam mazhab Syafi'i, Pak, yang semacam itu karena punya udzur karena dia kan dalam proses mengqadha'i. Karena punya udzur dia tidak berkewajiban apa-apa, Pak. Tapi kalau sengaja tanpa udzur, misalnya dia punya hutang 10 hari, baru disaur 5 hari, berikutnya dia sehat gitu. Tapi karena ditunda-tunda meninggal. Yang semacam itu kalau di mazhab Syafi'i, Pak, diganti keluarganya. Menggantinya apakah dengan puasa atau
fidyah. Kalau mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Dulu qaul qadimnya mazhab Syafi'i, pendapat lama itu pakai puasa, Pak. Majelis tarjih sebenarnya membolehkan puasa bagi orang yang meninggal yang memuasai apa? Keluarganya. Karena hadisnya sahih, Pak. Hadis muttafaqun alaih. Man mata wa alaihi shaumun shoma anhu apa? Waliyuhu. Siapa yang meninggal dia punya hutang puasa, walinya yang menggantikannya. Nanti jenengan lihat di HPT jilid 1. Hadisnya sahih, Pak. Apakah hadis ini tidak bertentangan wa alaisa lil insani illa masa'a? Manusia itu tidak mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Ayat ini, Pak, masa'a, ma itu umum. Sesuatu yang umum bisa dikecualikan. Dikecualikan apa? Orang yang meninggal dia punya hutang puasa, maka walinya mempuasai. Yang semacam itu kalau kasus itu boleh. Tapi kalau mazhab Syafi'i dipilih antara puasa dengan fidyah. Kalau qaul jadid pendapat baru itu dipilih fidyah. Tapi harus apa, Pak? Tanpa udzur. Kalau punya udzur ya berarti tidak usah diqadha'i atau walinya tidak usah membayar fidyah atau mengqadha'i. Itu kalau pandangan mazhab Syafi'i. Kalau tarjih qadha', Pak. Meskipun itu belum begitu populer ya. Belum apa? Begitu populer. Tapi kalau ditanya hukumnya wajib atau tidak? Maksudnya bagi familinya, Pak. Kalau dibilang wajib, bagaimana kok ada sebuah kewajiban yang muncul sebab orang lain? Sehingga dalam pandangan ulama ya tidak wajib, Pak. Tapi sebagai bentuk tanggung jawab dan juga bagaimana kita berbuat baik, maka boleh tadi dilakukan qadha kalau ditarjih semacam itu. Karena apa? Masa'a sesuatu yang ia usahakan itu umum, dikecualikan tadi. Hadis yang sahih Nabi bersabda apa? Man mata wa alaihi shaumun shoma anhu apa? Waliyuhu. Siapa yang meninggal dia punya hutang puasa, maka walinya atau keluarganya boleh apa? Menggantikannya. Mungkin demikian ya. Masih ada yang lain atau enggak? Enggak ya. Sudah mau apa? Maghrib ya. Oke, kita tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, nggih, sami-sami.